Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita, yaitu membahas kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu. Kitab berkaitan dengan akhlak Nabi dan adabnya. Yang kitab ini ditulis oleh seorang mu'allif yang beliau bernama, ini nama mu'allifnya adalah Al-Hafiz Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al-Asbahani. Kitab ini merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok akhlak dari Rasulullah SAW, yang misalnya dalam pertemuan awal nanti kita baru akan melihat pengantarnya, kemudian nanti akan dilihat semua akhlak dan adabnya Rasulullah SAW. Jadi karena nanti poinnya adalah hadis-hadis yang seperti ini, maka nanti kami mencoba satu hadis kemudian kita carikan syarahnya dari pandangan-pandangan para ulama yang lain. Jadi contohnya begini, ada satu hadis kemudian kita carikan syarahnya. Mudah-mudahan dengan membahas kitab ini kita betul-betul bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai uswah bagi kita. Sebagaimana Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi mereka orang-orang yang berharap dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan hendaklah kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita kemudian bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, mencontoh akhlak beliau, mencontoh adab beliau, tanpa kemudian kita ini mengenali bagaimana kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sekedar pengantar, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya? Kenapa kok dibedakan antara akhlak dan adab? Saya tidak tahu, saya belum cek kalau dalam bahasa Indonesia, maksudnya dalam kamus bahasa Indonesia, apakah dibedakan antara adab dan akhlak. Tapi kadang-kadang kan di tengah masyarakat kita itu dianggap sama saja, adab akhlak. Tapi para ulama secara sederhana mereka menekankan yang disebut dengan akhlak itu adalah perkara yang sifatnya sudah betul-betul menjiwah dalam diri kita. Jadi sifatnya berlangsung dalam waktu yang lama. Dia mungkin sederhananya kita sudah anggap sebagai sebuah karakter. Jadi tanpa harus berpikir, maka respon secara otomatis yang muncul dari orang ini seperti ini. Itu yang disebut dengan akhlak. Adapun adab, maka adab itu bisa berubah. Adab lebih bersifat sesuatu yang zahir. Jadi bukan, tidak mesti terkait dengan batin. Kalau akhlak mau tak mau itu ada urusan dengan batinnya. Adapun adab yang nampak saja, bagaimana adab terhadap orang tua, caranya begini. Adab terhadap tetangga, sikap kita seperti ini. Bisa jadi sebenarnya itu hanya dia bisa kondisikan pada waktu itu, atau ketika dengan A dengan B itu ada perbedaan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Makanya ketika ada sebagian dari ulama, mereka ditanya tentang masalah akhlak, ditanya sebagian ulama tentang alamat dari atau tanda-tanda akhlak yang baik, maka kata mereka yaitu seseorang yang yakuna katsiral haya,
orang yang banyak rasa malunya. Berarti kan ada kaitan dengan hati, karakter. Oh, orang ini ada sifat pemalu, ya. Dan malu dalam hal ini kata para ulama maksudnya adalah malu dia ini kalau dia jatuh kepada kemaksiatan. Bagaimana dia ya malu untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya al-haya itu adalah minal iman atau su'batu minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian ya dari iman kita. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian tidak punya rasa malu, maka if'al ma syi'ta. Kalian berbuat sesukamu. Tapi karena seorang mukmin dia ada perasaan malu. Ya, malu kalau kemudian Allah taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada dia, ternyata dia tidak menunjukkan sikap syukur, maka akhirnya dia meninggalkan maksiat dan dia banyak melakukan ketaatan. Qalilul adza, orang yang akhlak baik dia sedikit melakukan kejelekan-kejelekan, ya, berusaha. Memang kita ini tidak ada yang sempurna, ya, namanya manusia, ada yang jatuh kepada salah, ada jatuh kepada dosa, tapi berusaha dia perkara-perkara yang jelek dalam hidupnya itu ya dia persedikit, ya, pelan-pelan, bahkan sampai kemudian dia ya menjadi orang yang ideal, ya, mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin sedikit azab kita, perbuatan jelek yang kita lakukan, maka katsirus salah, ya, hendaklah kita ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, karena waktu itu hanya satu, imma kita isi dengan kebaikan atau kita isi dengan kejelekan. Maka siapa mereka yang sibuk dengan kebaikan, insya Allah akan kurang waktunya untuk kejelekan. Tapi siapa mereka yang banyak waktunya dihabiskan untuk kejelekan, maka akan berkurang pula ya waktu-waktu untuk kebaikan dia. Kayak kita harus banyak tadi melakukan kebaikan, apapun ya hari ini kita rencanakan, ya, kebaikan apa yang harus kita lakukan. Yang kemarin kita evaluasi, kita lakukan muhasabah, wasidqul lisan. Dan orang yang akhlaknya baik, kata para ulama, senantiasa berusaha lisannya itu adalah lisan yang jujur. Ya, dia berusaha lisan ini adalah perkara yang kata Rasulullah, akhwafu ma akhafa alaikum. Perkara yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan dari kalian, yaitu fa akhadha bil lisani, perkara ini. Betul banyak orang-orang yang tergelincir karena tidak bisa menjaga lisannya. Dan bahkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, salah satu pintu dosa yang banyak menggelincirkan orang itu adalah lisan. Jadi lisan ini memang banyak menyebabkan dosa. Tapi pada aspek yang lain justru sebenarnya karena ya istilahnya peluang untuk melakukan jelek banyak, tapi masya Allah nikmat dengan lisan ini juga luar biasa. Seseorang bahkan berbeda dia apakah dia seorang mukmin dengan seorang kafir itu karena lisannya. Yang dengan lisan ini ya dia masya Allah bisa banyak berzikir kepada Allah, bisa banyak membaca Al-Quran, bisa banyak menyampaikan kebenaran, ini karena lisannya. Tapi peluang yang banyak untuk sukses dengan lisan tadi itu juga punya kemudian ya peluang yang banyak untuk tergelincir. Ya, makanya kita hati-hati dengan lisan kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang bahkan dalam hadis Rasulullah gambarkan mereka ini keluar dari agama ini karena lisannya. Ada orang misalnya dia bertemu dengan saudara muslimnya, tapi mungkin karena ada saudara muslim tadi dia melakukan maksiat, ya, dia memandang maksiat ini perkara yang sangat besar sampai kemudian dia mengatakan faqad kafarah, orang ini kafir. Padahal dalam Islam memang kita dalam maksiat itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maksiat tidaklah mengeluarkan seseorang kepada kekafiran. Maka siapa kata Rasulullah mereka yang mengatakan kafir terhadap saudara muslimnya, wa huwa ya laisa indallah, padahal orang ini bukan seorang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, fayurduhu, maka kembali ucapan kafir ini kepada orang ini tadi. Jadi hati-hati, jangan suka mengkafirkan orang. Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu dalam kitab At-Tadhkirah, pernah Rasulullah SAW menceritakan ada dua orang saudara, yang satu melakukan semua ketaatan, yang satu melakukan semua kejelekan. Artinya memang timpang, ya, satu sangat taat, yang satu kemudian melakukan semua maksiat. Maka yang melakukan ketaatan tadi dia banyak berdakwah kepada saudaranya tadi.
dan saudaranya yang banyak melakukan maksiat senantiasa menolak, sampai kemudian ya hilanglah kesabaran. Karena apa? Dari saudaranya yang maksiat tadi mengatakan, sudahlah engkau tidak perlu berdakwah denganku, ini urusanku dengan Allah. Maka apa? Orang ini tidak sabar dalam dakwahnya, sampai dia katakan, engkau mengatakan seperti ini, maka wa anta min ahlin nar, kamu ahli neraka. Coba, kita tidak boleh menunjuk saudara kita muayyanan itu secara tegas, oh fulan ahli neraka, padahal orang yang masih hidup. Bahkan orang yang sudah mati pun kita juga tidak bisa. Kita tidak bisa, kata Rasulullah SAW, ya, meyakinkan 100% bahwa kita pasti masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang mereka tadi ya sudah melakukan ketaatan, ternyata ketaatannya belum ikhlas mengharapkan ridha Allah. Padahal kata Rasulullah, innallaha la yakbilu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batahu bihi wajhahu. Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali amalan itu adalah amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Jadi amalan diterima pertama dia mutabi'a li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalannya baik, memang amalan saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun sudah baik, kita sudah sholat misalnya, sudah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sholat kita belum tentu diterima kalau ternyata masih ada riya, masih ada sum'ah. Maka kita baik amalan lahir maupun amalan batin tadi harus senantiasa kita coba jaga. Nah, orang ini tadi yang dia merasa sudah lebih baik dari saudaranya, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bisa masuk surga hanya mengandalkan amal kita, illa mir rahmatillah, kecuali mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah. Ya. Siapa di antara kita yang sudah cukup andal bahwa amalan kita ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang berani menjamin bahwa amalan kita ini sudah bahkan lebih banyak dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Sangat sedikit amal kita. Kalaupun kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berinfak, kita melakukan zikir dan seterusnya, kebaikan-kebaikan, coba dari 24 jam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, berapa yang sungguh-sungguh kita gunakan untuk ketaatan tadi? Sangat sedikit. Maka sebenarnya amalan tadi tidak serta-merta memasukkan kita ke dalam surga, tapi dengan amalan itu maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini sebagai seorang hamba yang menundukkan diri mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah itulah kemudian kita masuk ke dalam surga. Ya, makanya di sini dikatakan hendaklah kita ini jaga lisan kita. Dan ini akhlak yang baik. Ya, jangan karena sudah merasa taat, merasa baik, ya muncul perasaan sombong, suka kemudian merendahkan orang lain. Wa qalilul kalam wa katsirul amal. Dan orang yang akhlak yang baik maka dia mensedikitkan ngomong kalau omongannya tidak penting. Karena fudulul kalam, ya, banyak berucap, ya, sama seperti ini tadi, itu adalah pintu dosa. Wa katsirul amal, dan dia banyak beramal hatta sampai akhir hayatnya pun dia berusaha untuk ya beramal. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu bahwa besok kalian akan meninggal, dan kita tidak mungkin ya tahu bahwa kita kapan akan meninggal tadi, maka punya waktu 1 hari saja ya kita lakukan kebaikan, mungkin dengan menanam pohon misalnya. Ya, itu bagaimana kita diperintahkan untuk katsirul amal, banyak melakukan amalan, ya. Qalilul fudul, sedikit melakukan perkara-perkara yang berlebihan. Jangan banyak berlebih-lebihan dalam memandang, dalam berucap, dalam mendengar, dalam mukhallatah, ya, dalam berkumpul dengan orang-orang apalagi yang tidak ada ilmunya. Banyak melakukan kebaikan, dia ini bersikap sabar, dia syukur, dia redha, dia bijaksana, dia lembut, ya, tidak melaknat orang lain,
ya, tidak mencaci maki orang lain, ya, dan seterusnya, tidak bakhil, tidak hasad. Itulah akhlak yang baik, ya. Makanya secara sederhana dikatakan ketika ada seseorang bertanya kepada waqila li Abdullah bin Mubarak, ya, ajmalun nas hasanul khalq fi kalimat, ya, maka ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak tentang, ya, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik, ya, yaitu manusia yang akhlaknya paling baik itu dalam satu kalimat, siapakah manusia yang paling baik itu? Maka kata Abdullah bin Mubarak, atarkal ghadab, yaitu orang yang meninggalkan rasa marah. Masya Allah, orang kan kalau sudah dia itu orangnya lembut, tidak emosian, itu akhlak yang baik, ya. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat, maka kata Rasulullah, ya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku anil bir, kabarkan kepadaku apa itu kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan husnul khalq, ya, yang disebut dengan kebaikan adalah kalau engkau punya akhlak yang baik. Faqala ma'al ism, apakah dosa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, apa yang membuat tidak tenang hatimu, wa karihta ayya'lamahmun nas, dan engkau tidak suka kalau manusia tahu, ya, manusia mengetahui bahwa engkau melakukan perkara yang seperti ini, ya. Jadi sederhananya sebenarnya akhlak tadi kita bisa melihat, ya, apalagi kalau kita berusaha untuk banyak melakukan tazkiyah terhadap jiwa kita, kita akan sensitif kok. Oh, kayaknya ada yang salah tadi dengan sikap saya, bahkan gerak tubuh kita saja itu bisa kita merasakan, oh ada yang salah, ada terucap lisan, oh ya Allah ini kayaknya menyinggung orang ini. Itu orang yang akhlaknya baik, maka hatinya tadi itu menjadi, ya, sensitif, dan dia berusaha, ya, untuk menampilkan, ya, sebaik-baik akhlak di hadapan manusia. Karena memang hakikatnya apa? Hakikatnya kata Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka seseorang yang dia, ya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya itu semakin baik, maka konsekuensinya yaitu hablum minan nasnya, akhlak terhadap sesamanya juga semakin baik. Kalau ada orang kok dia tambah taat, ternyata akhlaknya itu tambah tidak baik, tambah bersikap keras terhadap orang lain, maka berarti pasti ada yang salah dari hablum minallahnya. Ya, ini pengertian akhlak. Yang ini, ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa akhlak ini, ya, dia sudah berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan jiwa kita, bukan cuma sekedar amalan badan. Kalau adab amalan badan, ya, adab misalnya terhadap suami dan istri. Nah, adabnya, oh seorang suami misalnya, oh dia bertanggung jawab terhadap, atau dia menjadi pemimpin dalam keluarganya, dia harus memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarganya, dia harus begini dan begini. Itu apa? Adab, ya, sikap yang nampak, ya, sikap yang nampak. Oh kalau bangun tidur, ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, rahimallah, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang laki-laki kalau dia bangun, ya, maka dia juga membangunkan istrinya, dia percikkan air ke wajahnya, kemudian dia ajak untuk sholat. Itu adab, jadi nampak secara lahir, ya. Jadi lebih kepada amalan amalan badan, sementara akhlak itu kepada amalan batin, ya. Dan di sini maka kelihatan kalau akhlak, maka dia ini membutuhkan waktu yang lama, ya, tuliz zaman, ya. Jadi tidak bisa akhlak tadi itu terbentuk tiba-tiba. Makanya seorang anak sejak kecil tadi sudah diajarkan adab, ya, sehingga menjadi akhlak dia sepanjang masanya. Adapun yang disebut dengan adab tadi, ya, dia bisa mukhtalifan mutaghayyiran, kadang-kadang bisa berubah. Oh sikapnya hari ini begini, besok berubah. Oh dengan orang ini, ya, adab dia begini, nanti dengan orang lain itu berubah, ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian
masuk dalam pembahasan kitab ini, ya, maka hadis pertama ini sebenarnya panjang kalau diceritakan dengan sanadnya, ya, tapi mungkin kita tidak perlu bacakan semuanya dari sanadnya, kita langsung ya melihatkan. Kalau dibacakan semuanya ini banyak, ya, misalnya akhbarana Syekhul Imam, ya, fa'amma khusnil khalq akhbarana Syekhul Imam Al-Ajli Said Abu Fudail Al-Abbas Ibn Syekh dan seterusnya, ya, yang intinya kemudian dalam hadis ini menceritakan bahwa orang yang punya akhlak paling baik maka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari An-Sadiq qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang akhlaknya paling baik, ya. Makanya tadi Rasulullah itu menjadi contoh bagi kita. Rasulullah SAW inilah nanti yang dalam kitab ini akan dibahas semuanya, bagaimana akhlak beliau itu terbaik, tidak memandang kepada siapapun, ya, dengan keluarga beliau terbaik, dengan anak-anak beliau terbaik, dengan tetangganya beliau yang terbaik, bahkan dengan musuh-musuhnya kita akan melihat nanti bagaimana ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan para budak itu akhlaknya Masya Allah luar biasa, ya, akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kata Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhishan wala mutakhafishan, ya, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu berbuat keji. Jadi tidak ada satupun, ya, dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dalam hidupnya beliau itu pernah berbuat keji, karena beliau memang contoh yang terbaik dan beliau membawa risalah agama ini yang tadi kita sampaikan. Beliau itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ad-din kullahu al-khulq, agama ini hakikatnya semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fi khulqi zada alaika fid din, maka siapa mereka yang bertambah baik akhlaknya maka hakikatnya bertambah baik agamanya. Jadi kalau ada orang kok akhlaknya tidak tambah baik, maka berarti tadi tidak lebih baik agamanya, ya. Orang yang semakin baik agamanya maka akan semakin baik juga akhlaknya. Dan Masya Allah, ya, kita akan melihat bahwa orang yang punya akhlak yang baik ini, orang-orang ini adalah manusia yang terbaik, ya, punya keutamaan beberapa. Pertama, Rasulullah SAW diceritakan, ya, oleh salah seorang sahabat yaitu Amru bin As, kata beliau, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW, ya, maka kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna khiyarukum ahsanukum akhlaqan, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yaitu yang akhlaknya yang paling baik. Jadi keutamaan orang yang paling baik akhlaknya atau orang yang akhlaknya baik, maka pasti orang ini, ya, dia akan menjadi yang terbaik di antara manusia. Bahkan bukan hanya di hadapan manusia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ya, man ahabba ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata yang paling dicintai ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang akhlaknya baik, ya, di kalangan manusia, maka mereka ini akan mulia. Orang ini menjadi orang yang terbaik, disukai oleh orang lain, dan dia pun juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau riwayat yang lain mengatakan, ma khairu ma'atal insan qala khuluqul hasan, apakah perkara yang paling terbaik yang diberikan kepada seorang manusia, yaitu akhlak yang baik. Maka bersyukur kita kalau Allah Ta'ala kemudian hiasi kita ini dengan akhlak yang baik. Di dunia dicintai manusia, disenangi manusia. Coba kita lihat misalnya di sekitar kita saja, kita pasti senang kok kalau ada orang yang akhlaknya baik tadi. Orang lain merasa aman, tidak mungkin dia kemudian merasa terancam dengan keberadaan orang ini. Allah pun juga cinta kepada orang ini. Kalau Allah telah cinta kepada seorang hamba, Masya Allah, ya, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan,
Tidaklah seorang hamba dia menjaga amalan yang wajib kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, hatta uhibbuhu, sampai aku mencintai hamba ini. Ya. Fa idza kuntu uhibbuhu, kalau aku telah mencintai seorang hamba, maka ana ya basaru alladzi yabsiru bih. Aku akan bimbing penglihatan yang dengan penglihatan itu dia, atau dengan mata itu dia melihat. Jadi pandangannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bimbing telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Aku akan bimbing ya tangannya yang dengan tangan itu dia menyentuh. Tidak mungkin tangannya akan sanggup untuk menyentuh yang haram. Aku akan bimbing rijlahu, kakinya alladzi ya betis. Aku akan bimbing kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Jadi masya Allah, seorang hamba kalau Allah telah cinta kepada dia, hidupnya tadi sudah di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dunia. Jadi orang lain senang, Allah juga senang, dan konsekuensinya kalau orang sudah senang dengan dia, maka masya Allah pintu rezeki pun akan Allah taala bukakan kepada orang ini. Innakum lan tas'un nas bi amwalikum. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memuaskan manusia dengan harta kalian. Engkau tidak mungkin akan bisa mengambil hati-hati manusia itu dengan harta kalian, sekaya apapun kalian tadi. Walakin yasma'ahum minkum bisattil wajh wa husnil khalq. Tapi engkau bisa ya mengambil hati manusia tadi, yaitu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, dan akhlak yang baik. Jadi kita ngambil hati manusia itu bukan dengan harta, sebanyak apapun harta kita. Tidak mungkin orang tadi kemudian hatinya akan bisa kita ambil. Tapi kalau kita sudah wajah kita tadi menunjukkan wajah persahabatan, wajah yang baik, wajah senang ketika bertemu dengan saudara kita, kemudian akhlak kita akhlak yang baik, maka insya Allah hati orang tadi akan bisa kita ambil. Dan beberapa ya hukama ya ucapan dari orang-orang bijak mengatakan, man sa'a khulquhu daqa rizqahu. Ya, dan siapa mereka yang jelek akhlaknya pasti akan sempit rezekinya. Ya. Dan sebaliknya berarti apa? Siapa mereka ya yang akhlaknya baik, konsekuensinya maka berarti rezekinya pun juga akan terbuka. Ya, orang senang, oh saya percaya orang ini pasti jujur, dia ada punya kerjaan atau punya proyek apa, ya, mesti akan kontak orang yang dia yakin orang ini amanah, dia yakin orang ini adalah akhlaknya yang baik. Ya, makanya dikatakan juga oleh ya dalam ilmu bulagha, ya ilmu kaidah bahasa, atau para ulama mengatakan al hasnul khalqi man nafsahu fi rahatin wan nasu minhu fi salamatin. Orang yang akhlaknya baik itu yaitu yang jiwanya ini bisa istirahat. Ya, kalau akhlak kita baik itu jiwa kita hakikatnya istirahat kok. Karena hidup tadi tenang, enak. Ya. Tidak ada kemudian ya kegelisahan dalam diri kita, tidak ada ya perasaan khawatir dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak ganggu orang lain. Ya. Itu kalau orangnya akhlaknya baik. Makanya al-hasnul khulqi, mereka yang akhlaknya baik, man nafsahu fi rahatin, yaitu mereka yang orang yang tadi jiwanya itu bisa beristirahat. Jadi kalau kita ingin tenang dalam hidup ini, bahkan kata para ulama ya, intinya di dalam surga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia ini inna fid dunya al jannah, di dunia ini ada surga sebenarnya, dan la yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Tidak mungkin nanti akan masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat siapa yang belum merasakan surga di dunia ini. Dan ternyata surga di dunia ini apa? Mutmainnal qulub, ketenangan batin, kemudahan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya berarti ini adalah dengan akhlak yang baik. Wan nasu minhu fi salamatin, dan manusia dengan orang yang akhlaknya baik maka mereka mendapatkan keselamatan. Ya, orang lain itu menjadi selamat. Ya, makanya ya orang yang sudah bisa menampilkan yang seperti ini, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ini adalah orang yang paling sempurna imannya. Ya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum
khuluqan. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang akhlaknya adalah akhlak yang terbaik. Jadi orang yang paling sempurna kalau akhlaknya sudah menjadi akhlak yang terbaik. Bahkan nanti pada yaumul qiyamah Rasulullah mengatakan, sesungguhnya siapa yang di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku majelisnya nanti pada yaumul qiyamah, berarti yang paling dekat level surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahasinukum akhlaqan, yaitu mereka orang-orang yang akhlaknya ini paling baik. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan surga yang tinggi sebagaimana halnya Rasulullah SAW, para nabi, para syuhada, maka kita harus senantiasa memperbaiki akhlak kita. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaiki akhlak kita tanpa hadis ini tadi. Karena Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka berarti kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, tidak ada cara lain kecuali dengan mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang pertama ya dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya, beliau karena saking akhlaknya baik, Allah Subhanahu wa taala pun sampai memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau ini terdapat akhlak yang mulia. Insyaallah. Rasulullah SAW bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar dipuji oleh kaum muslimin. Bahkan dulu diceritakan Abu Sufyan, ya, sebelum dia masuk Islam. Abu Sufyan kan masuk dalam Islam itu kan ketika Fathul Makkah. Awalnya ya termasuk di antara musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mendapatkan hidayah ya dalam Fathul Makkah. Rasulullah SAW kalau tidak salah waktu itu membawa sekitar 10.000 pasukan. Ya, ada 10.000 pasukan masuk ke Mekah. Itu sudah tahun terakhir ya kenabian, dan orang-orang Mekah Quraisy mereka merasa ketakutan, maka tidak ada perlawanan ya, mereka mulai bersembunyi dan mereka merasakan, wah kalau begini habis kita. Kenapa? Karena kemungkinan Rasulullah SAW akan balas dendam dan menghabisi kita semua. Tapi Masya Allah akhlaknya Rasulullah SAW, kata beliau, siapa mereka yang bernaung di sekitar Ka'bah maka mereka selamat. Tidak hanya itu, Rasulullah mengatakan, dan siapa mereka yang bernaung di sekitar rumahnya Abu Sufyan. Bayangkan, Abu Sufyan adalah pemimpin kaum Quraisy, dan siapa mereka yang bernaung di sekitar rumah Abu Sufyan maka mereka pun selamat. Abu Sufyan kaget. Kenapa? Dia membayangkan dia sudah akan dihabisi oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah membawa pasukan 10.000 ya, tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW tidak mau menjatuhkan seorang pemimpin itu begitu saja, karena Rasulullah tahu ya apa ilmu dalam berdakwah tadi. Maka beliau tetap angkat Abu Sufyan sampai Abu Sufyan menyatakan, saya masuk ke dalam Islam, dan ini diikuti oleh 2.000 orang kaum Quraisy pada waktu itu. Makanya setelah Fathul Makkah itu ya kaum muslimin ya yang ada itu bertambah pasukannya Rasulullah SAW itu menjadi 12.000. Jadi kita bayangkan ya bagaimana akhlak Rasulullah itu, bahkan ya bisa membuat 2.000 orang dalam seketika itu masuk ke dalam Islam ya. Sampai-sampai ya Abu Sufyan bahkan sebelum beliau masuk dalam Islam, beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat, kata Abu Sufyan ya, seseorang yuhibbu ahadun bi ahadin, seseorang yang lebih dicintai ya oleh orang lain illa Muhammadin ya bi ashabihi, kecuali Muhammad bagaimana beliau dicintai oleh para sahabatnya. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih dicintai ya oleh orang lain dibandingkan Nabi Muhammad, bagaimana dia dicintai oleh para sahabat. Itu ucapan dari Abu Sufyan sebelum masuk dalam Islam. Jadi kita bisa melihat itu ya bagaimana karena akhlak Rasulullah yang begitu mulia, orang yang kafir saja pada waktu itu beliau tetap memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia semuanya memuji, ya, apalagi para sahabat tadi.
termasuk Allah pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Junaid mengatakan samiya khalqahu aziman li'annahu lam yakun lahu khammatan siwallah. Ya, bagaimana Allah kemudian menamakan seseorang tadi dengan akhlak yang mulia, ya, ini tentu tidak menyamai Allah, maksudnya akhlak tadi, ya, tidak kemudian menyamakan makhluk dengan Allah, tapi menunjukkan bagaimana mulianya makhluk ini tadi, bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, ya. Dan beliau menampilkan akhlak tadi bahkan ya sampai akhir hayat beliau, ya, ketika beliau misalnya dizalimi oleh orang-orang Taif, sampai malaikat Jabal itu menawarkan untuk ya menghancurkan orang Taif tadi dengan menggabungkan dua gunung. Apa kata Rasulullah SAW? Padahal beliau kan udah dilempari sampai dikisahkan itu keluar darah, ya, dari gigi beliau, ya, karena dilempari. Maka kata beliau, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku ini, mereka bukan orang-orang yang mengetahui. Malaikat Jabal tadi menawarkan aku hancurkan. Kata Rasulullah, oh tidak, bal arju, tapi aku berharap, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yakhrujullahu min aslabihim, Allah akan mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak keturunan orang-orang alladzi ya'budullah wa la yusyriku bih, yaitu nanti keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah dan mereka tidak mensekutukan Allah. Jadi Masya Allah, Rasulullah dalam dakwah ya bukan hanya berpikir sekarang kebawa emosi gitu, ya, beliau ditantang, oh terus ya sudahlah, ini malaikat sudah mau membackup, ya sudah hancurkan saja. Tapi tidak, Rasulullah berpikir jauh ke depan dengan akhlak beliau yang mulia. Dan ada banyak kisah-kisahnya yang nanti insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas ya akhlak beliau kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada musuh-musuhnya, orang yang tidak senang, ya, bahkan ada orang yang suka meludahi sampai kemudian masuk dalam Islam karena orang yang sakit justru Rasulullah yang awal untuk menjenguknya, kepada pembantunya, sampai dikisahkan oleh Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, demi Allah aku membantu Rasulullah SAW itu sampai 9 tahun, ada riwayat yang lain mengatakan sampai 10 tahun, dan aku tidak pernah, kalau misalnya aku tidak melakukan sesuatu, aku melakukan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau lakukan yang seperti ini dan seperti ini. Kalau aku meninggalkan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa engkau meninggalkan ini, kenapa engkau tidak melakukan yang seperti ini dan seperti ini. Bahkan beliau ini Masya Allah dikisahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu duduk itu ya bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Fayaji'u al-gharib, maka pernah datang ada orang asing, maksudnya bukan orang dari Madinah, ya, dari asing. Ada sebagian riwayat mengatakan orang-orang Parsi dan orang dari Romawi. Maka apa yang terjadi? Fala yadri ayyuhum huwa. Orang asing kan tidak tahu mana ini yang Rasulullah. Ya, padahal apa? Dalam tradisi kerajaan mereka kan nama Rasulullah SAW ini kan sudah masyhur di Parsi, di Romawi. Dan mereka tahu raja-raja Parsi, raja Romawi, ya itu duduk di atas singgasana. Jadi ketika duduk itu, ya di suatu majelis sudah langsung tahu, oh ini rajanya, ya, karena duduk di atas singgasana. Ya, dan ini juga kan yang sempat membuat Umar bin Khattab itu sampai nangis ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah itu sedang dalam keadaan berbaring. Ya, kemudian Umar datang, Rasulullah bangkit, dan Rasulullah, ya, dilihat oleh Umar, ternyata pada bagian-bagian beberapa badan Rasulullah tadi itu terlihat bekas dari pelepah korma. Kenapa? Karena kasurnya Rasulullah SAW atau tempat beliau berbaring tadi adalah pelepah korma. Sampai Umar pun menangis. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, engkau menangis? Ya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin, engkau adalah ya hamba yang paling mulia, engkau adalah manusia yang akhlaknya paling baik, ternyata keadaan engkau seperti ini. Ini terbawa dengan emosinya Umar bin Khattab. Sementara mereka raja-raja Romawi, raja-raja Parsi, mereka duduk di atas singgasana mereka, mereka tidur di atas ya permadani mereka. Maka kata Rasulullah SAW, wahai ya Umar, apa engkau tidak rela bagi kita surga dan bagi mereka dunia? Ya, ini menunjukkan bagaimana ya akhlak beliau, ya sederhananya beliau. Orang sampai tidak mengenali, ya
ini mana Rasulullah, karena orang asing tadi. Hatta yus'al, sampai orang ini bertanya, mana Rasulullah, sampai orang katakan oh ini, dan orang tadi kemudian menjadi kaget. Fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika ya kami mencari Rasul sallam an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharib idza atah, ya, maka ketika kami sampaikan ini Rasulullah, maka baru ya datang ke majelis tadi, baru orang asing tadi itu tahu, oh ini toh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru 2 hadis, padahal dalam satu bab saja ini ini ada sekitar 27-an hadis. Ini baru pengantar, belum nanti akhlak beliau, keberanian beliau dan seterusnya. Jadi ini memang bahkan ya 10 tahun pun sebenarnya kitab ini, karena kalau dalam syarahnya itu kitab ini ada berapa, 4 jilid, 1 jilid itu sampai sekitar 500-an halaman, berarti 2000 halaman lebih. Jadi sangat panjang, karena memang inilah cara kita untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah kita, ya. Karena waktunya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ini baru pengantar ya, setelah 3 tahun Mbak ya, 3 tahun libur ya. Alhamdulillah bulan Mei kemarin sudah, sebenarnya saya submit disertasi itu sudah sejak Oktober tahun lalu, tapi kemudian nunggu ujian agak lama, jadi Mei tanggal 3 itu sudah ujian ya. Alhamdulillah sudah selesai semua, 11 Juni sudah dapat ijazah, penyetaraan sudah selesai, dan sekarang sudah aktif kembali kampus ya. Insyaallah juga kajian bisa kita mulai lagi, dan mudah-mudahan pandemik juga segera berakhir ya, insyaallah ya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pertama, masalah kelembutan ini ada pembahasan sendiri. Nanti ada pembahasan pertemuan juga membahas bagaimana lembutnya Rasulullah SAW. Yang jelas, innallaha latifun, ya, Allah itu maha lembut, dan Allah itu juga suka dengan orang-orang yang lembut. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu illa zanahu, kecuali sesuatu itu akan dihiasi. Jadi suatu perkara, jangankan yang baik, yang dia sudah jelek saja, tapi orangnya bisa menampilkan dengan kelembutan, ya, maka zanahu, terhiasi. Orang bisa tertipu, dia sebenarnya jahat, tapi secara menampilkannya itu dengan lemah lembut, orang jadi wah ini orang baik gitu. Ya, itu menunjukkan bagaimana kelembutan itu sangat penting. Wala yunza'u min syai'in, tapi kata Rasulullah SAW, tidaklah kelembutan itu hilang pada sesuatu illa sa'ahu, kecuali sesuatu itu menjadi jelek. Kita punya niat baik nih, ya, niat kita baik, tapi kita tampilkan itu dengan cara yang keras, ya, ingin mendidik anak, ingin mengajarkan misalnya kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita, supaya mereka menjadi orang yang hebat, tapi cara kita itu dengan ya keras, maka itu tidak akan bisa diterima oleh orang lain. Makanya kan dalam Al-Quran pun, nah ini dalam pertemuan berikutnya sebenarnya itu ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggambarkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ya, kalau engkau bersikap ya keras, maka niscaya mereka itu akan berlari dari sisimu. Fabima rahmati minallah lintalahum, tapi dengan rahmat Allah engkau bisa bersikap lembut terhadap mereka. Jadi kita ya seperti apapun siswa tadi, ya kita tetap harus dengan cara yang lembut. Ya, memang urusan siswa itu bukan murni hanya guru, karena ada faktor kan.
ada orang tua, ada mungkin teman pergaulannya, mungkin ada berbagai media, sekarang ada kita. Kewajiban kita hanya mendidik mereka sekuat kemampuan kita. Dan dalam ilmu dakwah, ya kalau kita anggap sebenarnya menjadi guru kan juga dakwah, ya kita kan bukan cuma transfer of knowledge, tapi juga membentuk karakter mereka, ya membangun karakter mereka. Itu sunatullah, pasti ada mereka yang menerima, pasti ada mereka yang tidak menerima. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, ketika Rasulullah SAW itu sangat ingin pamannya itu masuk ke dalam Islam, ternyata apa? Abu Talib kan meninggal dalam keadaan kafir. Maka Allah pun mengingatkan, ya, bahwa sesungguhnya, ya, innaka la yahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang paling engkau cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Dari sini jelas kewajiban kita itu hanya menyampaikan, kewajiban kita hanya melakukan yang terbaik, ya, dengan murid-murid tadi, ya sudah kita tampilkan yang terbaik, cara yang terbaik, ya. Tapi kita tidak punya prerogatif bahwa orang ini akan bisa menerima. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah begini prinsipnya, insya Allah kita tidak akan sakit hati, ya. Wow, ngelunjak, ya sudah, ini urusan dia dengan Allah, ya. Kita pokoknya sudah menyampaikan, menampilkan dengan cara yang halus. Karena kalau kita bersikap keras, ya secara syariat itu sudah tidak benar. Apalagi sekarang aturan hukum sekarang pun, ya kalau ada guru bersikap keras, itu sudah beda. Bisa-bisa nanti, ya, gurunya masuk berita, ya. Wallahu taala alam, ya. Mungkin itu. Oh, ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdampak pada? Oh iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang terakhir, ini memang kita baru kontak-kontak kemarin, Pak, ya. Apa namanya, belum sempat saya untuk menerjemahkan atau bahkan membuat poin-poinnya. Ini baru ada ini poinnya, Bu, makna adab. Wah, baru ininya. Karena memang ini sekarang sudah mulai beberapa ada kajian juga, ya, kajian lain yang aktif itu di beberapa masjid, Masjid An-Nur, Masjid Baitur Rahmah, Masjid Manarul Islam, Masjid Al-A'rab, Saujajar sana. Kemudian sudah ada juga di masjid mana ini, Telogomas, ini sudah mau mulai juga. Ini sudah mau mulai karena ya tadi pendidikan sudah selesai. Dan qadarullah, ya ini enggak tahu ya qadarullah atau apa. Di kampus pun itu ngajarnya itu hanya liburnya hanya hari Kamis dan hari Ahad. Itu yang tidak ada kelas. Tapi insya Allah nanti kalau menerjemahkan semuanya kemungkinan belum sempat. Cuma nanti masukan yang berharga, insya Allah nanti kita coba minimal poin-poinnya saja itu yang dituliskan, ya. Ini juga terutama, ya, yang masih muda-muda, ini juga menjadi motivasi bagi kita. Masya Allah, kitab-kitab para ulama itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan kalau kita sudah bisa membuka hijabnya, yaitu diantara dengan ilmu alat ini tadi, ya, minimal anak keturunan kita itu kita motivasi untuk belajar, maka seakan-akan kita akan menemukan lautan ilmu yang tidak bertepi, yang Masya Allah sangat banyak. Ini saja yang kita bahas sekarang kan baru 2 hadis, ya, dari satu kitab yang mungkin 10 tahun pun ini belum selesai. Makanya memang ilmu alat itu ya sangat penting. Tapi insya Allah nanti masukannya ya kita tampung, Bu, sempat nanti coba mungkin dibuat poin-poinnya, ya, mudah-mudahan ada kesempatan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan keutamaan dari adab, ya, yang mana tadi, ya, ada ucapan dari, ya, sebagian ulama yang mereka mengatakan, ya,
Man sa'a khulquhu daqa rizquhu. Ya, siapa yang jelek akhlaknya maka akan sempit juga rezekinya. Maka logikanya siapa yang akhlaknya baik maka insya Allah berarti rezekinya akan terbuka. Ya, ini juga sebenarnya senada dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan, ya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dibukakan pintu rezekinya maka falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung ya tali rahimnya, maksudnya banyak berinteraksi dengan orang lain, terutama mereka yang termasuk di antara keluarga. Ya, logika sederhananya tadi, oh kalau orang tadi kemudian dia banyak interaksi dengan orang lain senang dengan dia, ya maka hakikatnya kan rezeki kita ini kan tidak ada yang murni dari kita kan. Ar-rizqu minallah, rezeki betul ini semuanya berasal dari Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka itu mau tak mau itu melalui perantara orang lain. Dan orang secara fitrahnya itu senang dengan siapapun yang akhlaknya baik. Itu logika sederhananya. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan rezeki ini? Ya, memang dalam agama kita rezeki itu tidak semata-mata fi mas'alatil amwal. Rezeki itu bukan cuma sekedar urusan harta, ya, apalagi urusan gaji. Gaji itu belum tentu sama dengan rezekinya. Gajinya 1 M misalnya, atau taruhlah yang mungkin sekarang gaji 50 juta per bulan misalnya. Tapi untuk berobat penyakitnya 100 juta, mau enggak Bu? Ya minus itu rezekinya ya. Jadi kalau rezeki tadi bukan cuma sekedar dilihat dari harta. Wah, alhamdulillah gaji 10 juta. Tapi sehat. Anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan, akhlaknya baik, itu rezeki. Bahkan para ulama pun mengatakan bahwa sesungguhnya ikhwanus saleh, sahabat-sahabat yang saleh itu juga termasuk rezeki. Kita punya tetangga-tetangga yang baik, sahabat-sahabat yang baik, itu rezeki. Itu Masya Allah. Kalau ada orang gara-gara urusan dengan tetangganya sampai stres, wah harus berobat sana, berobat sini, wah itu berapa banyak habis rezekinya. Sehingga memang rezeki tadi tidak kemudian serta-merta kita lihat itu dari perkara harta. Dari harta pun ya sesungguhnya kekayaan, kalau kita anggap harta kan berkaitan dengan kekayaan, Rasulullah mengatakan apa? Al-ghina hahuna, kekayaan itu di sini kata Rasulullah. Makanya dalam hadis ya Rasulullah pun mengatakan siapa mereka yang hammahu ya al-akhirah hammahu, siapa mereka yang cita-citanya itu sudah akhirat, ja'alallahu al-ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Maksudnya apa kata para ulama? Orang yang sesungguhnya kaya yaitu mereka yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia dari perkara yang halal, meskipun mungkin manusia melihat, oh kok kayaknya sepedanya cuma sepeda butut, rumahnya kok masih kontrak, padahal orangnya akhlaknya baik. Jangan salah, dia mungkin bisa merasakan nikmat ya tadi yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, mutmainnul qulub, ketenangan batin, dia seakan-akan merasakan dunia ini sebagai sorga. Karena meskipun kendaraannya butut, rumahnya kelihatan sempit, reot oleh orang lain, tapi dia merasakan kebahagiaan. Dan betapa banyak orang-orang yang ya kelihatan mewah, rumahnya seperti istana, kendaraannya ya banyak, ya, pendidikannya mentereng, tapi apa? Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan, ketenangan batin itu adalah bagian dari rezeki tadi. Maka kita memang tidak bisa Bu ya melihat, oh berarti oh kalau orang ini rezekinya akhlaknya baik, oh mesti mobilnya banyak. Bukan itu ukurannya. Tapi rezeki tadi berarti sesuatu yang membuat hidupnya ini menjadi tenang, dan bahkan rezeki yang sesungguhnya kata para ulama yaitu ketika apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada dia membuat orang ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan rezeki ya. Mari kita mohon kepada Allah wa barakatan fir rizqina, ya Allah kami mohon kepada Engkau keberkahan dari rezeki kami. Tidak pernah kita mohon kepada Allah, ya Allah tambah rezekiku, ya tuntunan Rasulullah ya. Meskipun kalau umat Rasulullah banyak minta ya Allah tambah rezekiku, tapi Rasulullah beliau mengajarkan Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizqina, ya Allah minta berkah rezeki ini. Sedikit kelihatannya tapi mencukupkan dan menenangkan ya. Itu yang penting. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa ditangkap Bu ya. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan kita semua insyaallah mudah-mudahan dengan ya
membahas kitab ini nanti pelan-pelan semakin mengenal Rasulullah SAW, dan kita bisa menjadikan beliau ya sesungguhnya sebagai teladan dalam hidup kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.